dengan dizalimi juga. Kalau kitanya benar, misal begitu, ini pun akan meraih satu kedudukan di sisi Allah yang tidak terkejar juga oleh ibadah kita, tapi terkejarnya oleh kepahitan-kepahitan yang kita jalani. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau kita dicuri, mana kalau kita naudzubillah ya, mana yang rugi? Yang dicuri atau yang mencuri? Mana yang rugi? Yang difitnah atau yang memfitnah? Mana yang rugi? Yang disakiti atau yang menyakiti? Kalau yang difitnah, yang dizolimi ini adalah orang yang benar, tidak salah, misal begitu siapapun, maka sesungguhnya yang paling rugi ini adalah orang yang berbuat zolim. Kalau orang dizolimi, ya siapapun ya, misalkan kita melakukan hal yang benar, lalu disakiti, seperti para nabi, hidupnya lurus, benar, niatnya benar, caranya benar, kemudian difitnah, disakiti dan sebagainya. Kalau orang benar disakiti, maka proses dizolimi ini sebetulnya menjadi penambah kebaikan baginya, walaupun secara syariatnya ini rugi ya. Misal kita di kantor melakukan hal yang tidak salah, tapi kita difitnah, malah di PHK, padahal betul-betul kita tidak melakukan hal yang salah, misal seperti itu, maka sebetulnya tidak rugi ya. Dengan kita diperlakukan tidak baik, maka satu hikmahnya adalah kita digugurkan dosa-dosa yang boleh jadi dosa-dosa yang tidak bisa gugur oleh istighfar kita yang kurang maksimal, oleh ibadah kita yang kurang bagus, malah penggugurnya adalah dengan disakiti orang lain. Kemudian dengan kita disakiti orang lain padahal kita tidak zalim, maka kita akan dapat pahala ya, yang mungkin tidak bisa diraih pahala itu oleh ibadah kita, karena ibadah kita kurang khusyuk, tapi akan meningkatkan pahala kita. Kemudian dengan dizalimi juga, kalau kitanya benar, misal begitu, ini pun akan meraih satu kedudukan di sisi Allah yang tidak terkejar juga oleh ibadah kita, tapi terkejarnya oleh kepahitan-kepahitan yang kita jalani. Kalaupun harus misalkan seperti sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh, maka itu hadiah dari Allah sebagai syuhada. Jadi orang yang hidupnya dalam kebenaran walaupun akhir hayatnya, dan semua meninggal ya, yang membunuh, yang terbunuh, itu dua-duanya pasti meninggal. Yang wafat di jalan yang benar itu bisa jadi hadiah dari Allah sebagai syuhada. Nah, bagaimana orang yang berbuat zalimnya? Nah, orang yang berbuat zalim ini ada yang di dunia dibuka kezalimannya, tapi ada yang ditutup. Tapi nanti di akhirat pasti jumpa, nauzubillah. Jadi kalau orang yang dizalimi, kalau dia benar ya, maka dia tidak ada kerugian sama sekali ya, dosanya habis, pahala melimpah, kemudian bisa jadi syuhada, seperti hanya para sahabat Nabi yang hidupnya lurus, benar. Dan ini Allah yang menilai ya. Kemudian tapi kalau yang zalim, wah dia orang yang paling rugi. Satu hal yang pasti siksaan yang akan dirasakan bagi orang yang berbuat zalim adalah dicabut sakinah dari hatinya. Jadi hidupnya itu tidak akan pernah tenang. Wah, dan ini menderita sekali ya. Hidup tidak tenang ini adalah siksaan besar di dunia ini. Galau, gelisah, tidak tenang, karena yang memiliki ketenangan itu adalah Allah yang menurunkan sakinah itu. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada siapapun, dalam bentuk apapun, nauzubillahi min zalik, maaf, copot ya sebentar ya. Nah, pasti ada hikmahnya kejadian ini.
Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada hikmahnya. Sudah. Sudah. Asa agak buram nggak sih, Rob? Karena itu Kan? Zoom diperbesar digital, jadi buram. Kalau tanpa diperbesar lebih jernih sebenarnya. Sama aja lah, wajah saya gini-gini aja. Biarin. Lanjut. Ya. Itu kacamata saya yang buram kan. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau orang zolim, kenapa itu ada orang yang berbuat zolim tapi ada balasannya setiap hari. Kita tidak tahu apa yang Allah balaskan kepada dia. Cuma kita ya tetap aja berharap. Yang zolim itu kan ada dua hal. Satu, ada manusianya yang zolim itu. Yang kedua, ada kelakuannya. Nah, kepada kezoliman kita tetap tidak boleh ada toleransi. Ini zolim ya zolim. Tetapi kepada manusianya nih kita tetap berharap supaya bisa tobat, bisa memperbaiki diri. Ya, kalau orang zolim kita doakan supaya ya kita doa hanya sekedar memuaskan hati kita, ya pasti kita ingin udahlah yang zolim itu dihabisi saja. Nggak boleh gitu, kecuali yang memang lebih baik tidak ada. Ya ada juga yang didoakan supaya cepat musnah, supaya kezolimannya tidak merajalela. Tetapi kita berharaplah yang zolim-zolim siapapun kepada kita itu oleh Allah dibukakan hatinya sehingga bisa menjadi lebih baik. Kita lihat bagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima yang kavaleri yang sangat berbahaya, dan Khalid bin Walid ini memerangi Islam luar biasa ya. Tapi kalau Allah berikan hidayah malah menjadi manfaat besar untuk Islam, umat Islam. Jadi baiknya doakan supaya diberikan hidayah yang berbuat zalim itu sehingga bisa tobat dan bisa memperbaiki diri dan hidupnya lebih manfaat. Dan ngomong-ngomong tentang zalim, kita juga kan sering menzalimi orang lain. Sengaja, tidak sengaja, apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin diturunkan azab bagi kita? Kita kan tidak lepas dari perbuatan zalim juga kepada orang lain. Apa mau kita didoakan oleh orang lain supaya kita diazab? Kan nggak mau. Kita juga maunya supaya diampuni oleh Allah, maunya supaya sisa umur kita ini bisa jadi lebih baik. Ya, kalau sedang tafakur merasa banyak orang yang tersakiti oleh sikap ini, sengaja atau tidak sengaja selama hidup sekian puluh tahun, 59 tahun ini, dari sesudah banyak yang terugikan. Dan saya tetap berharap yang saya sakitin bisa memaafkan. Wah, dari zaman SMP, SMA, orang tua, guru, teman, banyak. Dan saya tidak mau orang-orang yang saya sakit itu mendoakan kebinasaan, azab yang pedih buat saya. Saya tetap berharap Allah mengampuni dan orang yang disakiti memaafkan. Dan kalau saya jadi baik, mudah-mudahan sisa umur ini kebaikannya juga manfaat bagi orang lain. Sebagaimana kita ingin didoakan kebaikan, tidak ada salahnya kita doakan supaya orang-orang yang pernah menyakiti kita juga supaya bisa jadi lebih baik sisa umurnya. Dan sejujurnya mendoakan orang jadi lebih baik itu lebih nyaman di hati kita dibanding kita mendoakan kebinasaan. Begitulah hadirin sekalian, walaupun ada celah ya, kalau ini kekejiannya sudah melampaui batas dan menurut perhitungan kita udahlah susah, baliknya ya sudah kita minta yang terbaik dari Allah supaya berhentilah kekejian, kezoliman. Nah hadirin sekalian, kita jangan pernah melupakan Allah yang menguasai segala-galanya. Jadi membahas apapun, mendengar apapun,
mendiskusikan apapun, tetap harus nyambung kepada Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, Maha menyaksikan segala-galanya, dan Maha mengabulkan doa orang-orang yang meminta, Maha melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya, sehingga kejadian apapun harusnya jangan pernah membuat kita lepas dari mengingat Allah, lepas dari berharap kepada Allah, lepas dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit hikmah tentang bagaimana kita bersikap. Mudah-mudahan setiap kejadian membuat kita jadi lebih baik, dan setiap kejadian membuat negeri kita pun menjadi lebih baik, dan kita harus menjadi bagian dari solusi, jangan sampai kita jadi bagian dari masalah baru. Rekan-rekan, sepertinya di MKFM sekarang sudah bisa berpisah ya, karena ada ustadz lain yang akan mengisi ya. Tinggal kita sekarang ngobrol-ngobrol di sini. Ini wajah-wajahnya, lihat wajah-wajah murung, sedih semuanya ya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kita bertukar pikiran, atau udah aja segitu gitu. Ada kurang mood nih. Tapi jamaah moodnya lagi bagus tak? Jamaah moodnya lagi bagus. Ya Ini memang. ada 163 yang sudah join di Zoom. Baik. Jangan ini ya, jangan. Jadi kalau kita sedih, jengkel tuh jangan pernah lepas dari Allah. Cepat aja ambil wudhu, sholat. Karena kadang-kadang pikiran kita tuh suka terus kemana-mana. Dan kita tetap harus jernih aja dalam apapun. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, dan jangan bertindak emosional. Kalau emosional tuh, nafsu tuh cenderung membuat akal kita jadi pendek ya. Gimana kalau bohong gini, hadirin, tentang bohong ya. Bohong itu sebetulnya versi kita saja. Kalau Allah mah nggak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Allah kan mengetahui semua yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Jadi bohong tuh hanya kerjaan kita aja. Tapi itu kita berhasil bohong nggak ketahuan, nggak bisa. Jadi kita tidak, orang yang bohong tidak diketahui kebohongannya itu bukan karena orang itu jago bohong, tidak, tapi karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah membuka, pasti kebuka. Kalau Allah membuka, pasti kebuka ya. Tapi kalau Allah belum membuka, ya tidak kebuka. Gimana dong kalau ada orang yang berusaha, sekarang kan ada teknologi, ada segala sesuatu. Teknologi itu juga dalam genggaman Allah. Pokoknya kalau Allah mau buka pasti akan kebuka, kalau Allah tutup pasti nutup ya. Dan kita bisa minta itu kepada Allah supaya Allah yang Maha Agung membuka, bisa itu. Dan ada juga nanti caranya Allah. Gimana caranya Allah ngebuka? Ya kan semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah membuka akan ada jalannya nanti kebuka. Allah akan membuka suatu urusan, nanti ada jalannya sesuai syariat. Apakah ini cerita tentang seorang kepala desa yang berbuat tidak senonoh, berbuat tidak baik, mesum dengan warganya, dia rekam. Karena Allah kan melihat semuanya. Lalu Allah mau buka, dibuatlah HP-nya ini rusak, maka lalu dibawa ke tukang servis akhirnya lihat, dia download, dia sebar, terbuka. Nah hakikatnya ini Allah yang membuka. Seperti yang tertangkap itu ya, kemarin yang bansos dan sebagainya, ya ini Allah buka, Allah yang membuka. Kalau Allah buka akan ada jalannya terbuka.
Makanya tidak usah bersusah payah jadi orang bohong. Dan kalau orang bicara bohong itu juga oleh Allah ditampakkan, beda auranya ya. Yang bohong itu di dalam ilmu kebohongan secara syariat, orang lihat kalau orang tawaf itu mengalir kalau pada jalurnya ya, tetapi kalau orang yang melawan arus tawaf pasti dia akan banyak kesulitan karena dia tidak pada jalurnya. Nah, yang saya pelajari itu orang yang ngebohong itu seperti orang yang tawaf melawan arah. Jadi dia akan berpikir lebih banyak ya, dan akan mengeluarkan gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat yang tanpa dia sadari menunjukkan dirinya itu sedang berbohong. Makanya udahlah, mending jadi jujurlah. Sudah cukup bohong-bohong kita di masa lalu, tinggal kita tobatin, tapi sisa umur ini mah jujur aja. Jujur itu lebih menenteramkan. Wah, kalau saya jujur, saya nanti dimarah. Ya, nggak apa-apalah dimarah manusia daripada dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bohong, nanti kita akan letih untuk menyembunyikan kebohongan. Tidak nyaman ya, dan kalau Allah buka habis nanti ya kredibilitas kita. Begitulah dalam hidup. Ayo mangga, banyak pelajaran yang akan terbuka dari kejadian ini ke depan ya. Kita lihat ya, kita minta Allah menunjukkan kekuasaannya sehingga nampaklah nanti hikmah pelajarannya bagaimana.